Selamat sore, selamat bergabung di Ngorek seputar forex.com. Mau ngasih tahu nih, saat ini seputar forex lagi ngadain giveaway bersama Agnes. Bisa langsung cek di timeline kita untuk bagaimana cara mengikutinya. Selamat datang di live seputar forex yang pertama. Kita masih menunggu Pak Erik untuk bisa masuk ke room kita. Selamat sore Pak Erik. Selamat sore. Iya, oke kita mulai ya. Saya akan menyapa para rekan-rekannya dulu. Selamat datang di episode perdana Ngorek, ngobrolin forex bersama saya Putri. Di episode pertama ini kita bakal ketemu dengan narasumber Pak Erik Tricahyo yang sudah download app seputar forex. Iya Pak. Yang udah download app seputar forex pasti udah hafal nih dengan analisa-analisa emas dari Pak Erik Tricahyo. Bagaimana Pak? Bagaimana kabar Pak? Luar biasa. Sore ini biasa. luar biasa. Luar biasa. Baik Pak, langsung saya mulai ya dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Oke, silakan. Ya, ini pertanyaan dari akun C Soros M. Mungkin Bapak C Soros M melihat. Halo Pak C Soros. Pertanyaannya nih, bagaimana cara agar tidak terbawa emosi saat trading dan pikiran tetap dalam keadaan yang logis dalam menghadapi market? Bisa dijawab Pak Erik? Ya, selamat datang. Buat rekan trader Pak Soros tadi ya? Iya, namanya Jok Soros nih Pak. Iya, untuk menjaga psikologi trading itu sebenarnya sederhana sih ya rekan-rekan trader semua. Caranya simple. Cukup punya strategi trading yang mantap aja. Kenapa ya? Karena kalau udah punya strategi trading yang mantap, ya otomatis beban pikiran aman. Kenapa gitu? Karena kita entry sudah punya patokan sendiri, exit sudah ada rule-nya. Jadi kita nggak perlu mikirin yang namanya ketar-ketir atau nanti kena apa, nggak perlu. Kita sudah punya acuan titik entry dan exit yang benar-benar valid. Biasanya sih orang-orang yang wah ini gimana ya di ketar-ketir gitu, sudah ambil posisi, tiba-tiba market berlawanan, terus akhirnya bingung. Itu kenapa kendalanya? Karena belum punya strategi trading yang mantap, gitu loh. Jadi saya punya sedikit tips buat rekan-rekan trader di sana. Ya tentukan dulu strategi trading yang mantap dan juga MM yang paling utama, itu yang selalu saya tekankan. Strategi trading dan MM. Strategi trading dan money management ini PR untuk semua trader ya. Baik. Betul, karena kalau dua elemen tersebut sudah punya ya trader ya, kita cuman set and forget aja. Pasang posisi, lupakan sudah. Terserah market nanti akan membawa posisi kita hit TP atau hit SL. Jadi nanti kita nggak perlu mikirin. Kalau hit TP berarti all job is done. Semua tugas kita kelar. Tapi kalau hit SL ya akun kita aman karena kita pakai MM itu tadi. Jadi nggak perlu ada was-was, nggak perlu ada ketar-ketir, nggak perlu ada khawatir. Jadi set and forget. Sebelumnya apa? Sebelumnya harus punya strategi trading sendiri begitu. Baik, berarti strategi trading, MM, set and forget. Nanti kalau kena SL atau TP jadi evaluasi gitu ya Pak ya. Urusan belakang. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Oke, lanjut. Ini menarik ini Pak. Dari Aminuddin 411. Izin tanya Min. Halo Pak. Ya Pak, halo Pak ya. Aminuddin gitu ya. Volume transaksi terbesar di dunia lebih besar mana antara forex dengan kripto? Untuk saat ini seperti apa Pak outlook-nya itu antara dua pasar itu? Ngomong-ngomong soal kripto, ini sekarang lagi booming-boomingnya ya. Betul. Lagi banyak miner baru, otomatis pasar kripto juga lagi naik daun ya. Tapi kalau dibilang besar mana volume pasar forex sama kripto, saya bilang ya masih tetap dipegang oleh forex. Kenapa? Karena forex itu sudah senior ya, istilahnya sudah lama pasarnya berdiri. Sementara kripto sendiri baru terbentuk pertama itu kalau nggak salah tahun 2007-an. Berarti kurang lebih baru 13 tahunan sekarang ya. 13 atau 14 tahun. 13. Meskipun sekarang lagi naik daun, tapi volumenya itu masih belum bisa mengalahkan atau belum bisa menyaingi
pasar forex itu sendiri. Karena forex ya universal, semua orang pasti pakai mata uang. Mata uang itu di mana-mana semua pakai lah. Kita pun juga pakai mata uang kan ya. Tapi kripto belum familiar, maksudnya belum global gitu. Jadi yang paling banyak diperdagangkan otomatis adalah volume perdagangan yang banyak, yaitu forex itu tadi gitu. Baik, tapi nggak menutup kemungkinan nanti atau masa kedepannya volume terbesarnya dipegang oleh kripto. Nggak menutup kemungkinan, pasti bisa terjadi begitu. Tergantung nanti bagaimana dan kedepannya banyak mana begitu. Apakah lebih prospeknya lebih menguntungkan kripto atau masih tetap forex, jadi begitu. Oke, berarti untuk saat ini masih lebih besaran forex ya Pak ya. Tapi sebagai trader kita harus tetap terbuka dan antisipasi segala kemungkinan itu, begitu. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Wah, ini bidangnya Pak Erik banget ini, XAU USD. Dari Pak Mas Hanan Al Akrom, betul. Pertanyaannya, emas hari ini gimana prospeknya? Ya Pak Hanan, ini pertanyaan Anda sedang dijawab. Buat trader Pak Hanan atau trader-trader lain ya, berbicara soal emas sekarang ini sebenarnya masih sideways ya rekan trader semua. Jika mengikuti ulasan analisa saya di seputar forex, pasti sering melihat atau sering membaca bias harian yang netral berkepanjangan begitu. Karena memang ya emas saat ini masih konsolidatif, untuk perdagangan hariannya masih sideways atau netral begitu. Jadi agak susah menentukan apakah ini nanti masih up atau akan terus terkoreksi ke bawah, itu masih belum ada gambaran. Baik. Terlebih lagi sekarang masih sepinya katalis kan ya, masih newsnya masih belum kurang mendukung untuk pergerakan emas, jadi seperti itu. Akan tetapi jika kita melihat scope jangka panjangnya, atau kita para trader sekarang yang masih lihat live chartnya, trader bisa lihat di chart monthly, ini kan kelihatan masih terbentuk channel turun ya, channel koreksi begitu ya. Nah itu artinya kemungkinan untuk bullish masih ada, masih bisa naik lagi ke paling nggak menyentuh 1900-an masih ada. Istilahnya sekarang masih korektif gitu. Hanya saja untuk perdagangan harian ya tidak terlalu disarankan dulu untuk bertrading emas, karena masih sideways itu tadi, masih netral begitu. Oke, berarti emas lebih prospektif jika di time frame monthly ya Pak ya, jangka panjang. Betul. Ya, untuk daily harus sabar, tetap sabar. Ya, sabar dan harus ekstra ketat ya, karena itu tadi kalau nggak mau ketar-ketir ya, menjawab soal pertanyaan yang pertama tadi, kalau nggak mau ketar-ketir ya kita save aja. Kan instrumen trading banyak tuh ya, kita bisa beralih ke euro atau Aussie atau yang lainnya seperti itu. Kalau untuk emas masih sideways, agak riskan seperti itu. Oke, noted. Nah, seperti itu ya traders. Untuk yang nungguin analisa XAU USD, kalian bisa coba mencari peluang di pair-pair lainnya. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Baik, siap. Tips cara tentuin stop loss yang paling akurat gimana ya Min, biar nggak kena jebakan SL Hunter? Apakah setelah loss langsung switching posisi itu juga efektif? Bisa dijelaskan mungkin Pak bagaimana itu strategi SL? Ini menarik sekali ya. Ini menarik dibahas karena perihal stop loss ataupun semua trader pasti ingin tahu di mana sebaiknya stop loss itu berapa pips atau jaraknya di mana, titik limitnya di mana, biar nggak kena mulu gitu ya. Betul. Sebenarnya saya mau meluruskan, harus ingat ya sebenarnya bahwa tidak ada stop loss yang benar, itu nggak ada. Karena stop loss itu bebas di mana aja. Yang ada adalah di mana titik entry yang benar. Nah, kalau kita entry-nya benar, stop loss itu opsional, istilahnya enggak masalah. Mau lebar atau mau sempit, mau pendek, itu enggak masalah. Asal kita entry sesuai tren. Oleh karena itu ya kita kembali ke strategi dulu. Sebelum kita menentukan stop loss, kita harus cari titik entry yang potensial dulu. Jangan sampai kita sudah ambil posisi katakanlah buy ya,
Ada tuh istilah yang terkenal di kalangan trader ya, di buy malah turun, di sell malah naik. Betul. Nah, kita seperti dipermainkan market gitu Pasar, kan ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya itu kesalahannya bukan karena di mana kita menentukan stop loss-nya, bukan itu salahnya. Bukan karena stop loss kita terlalu pendek ataupun terlalu lebar, enggak. Karena kita salah entry-nya. Nah, di mana kita nggak salah entry, misal ya, tren lagi naik nih, kita melihat tren lagi naik. Terus harga kita karena melihat tren naik, kita langsung buy di puncaknya. Padahal itu tanda-tanda mau turun, koreksi. Okay. Nah, sudah entry di atas, harga koreksi turun, kena stop loss-nya itu tadi, kan posisi udah close tuh, udah loss. Nah, habis itu terus naik ke atas. Padahal kalau misalnya titik entry-nya itu bukan di pucuk atau bukan di atas itu tadi, alias pas dikoreksi, itu sebenarnya bisa profit banyak, bisa masih profit gitu loh. Jadi kesimpulannya apa trader? Kesimpulannya kita cari titik entry yang potensial dulu. Mencari titik entry potensial. Betul, kita lihat dulu tren apa. Misal kalau kita tren naik ya, titik entry potensialnya di mana? Yaitu ketika harga sudah selesai koreksi, yaitu ada istilah buy on dips. Jadi kita kali naik, biarkan dia koreksi dulu. Nah, setelah dia koreksi, sampai mana dia koreksinya, baru kita entry di situ. Stop loss, ya tentulah stop loss terstandar semua trader pasti di support resisten yang terdekat lah ya. Nah, di situ sebenarnya nggak masalah. Di situ habis dikoreksi, stop lossnya di support bawahnya, terus langsung dia naik ke atas. Nah, gitu aman. Atau sebaliknya, ketika tren lagi turun, jangan kita langsung serta-merta entry sell di saat market sedang turun tajam. Ya kan? Kita lihat di chart sedang turun tajam karena news misalnya, terus langsung kita pasang posisi sell. Tiba-tiba harga terkoreksi naik. Nah, kita kan panik. Nah, gitu. Terus kita panik, kena stop loss kita, wah gigit jari. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Antisipasinya gimana? Kita tunggu koreksi dulu, biarkan dia koreksi naik dulu, atau ada istilahnya sell on rally, jadi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada stop loss benar, itu nggak ada. Yang ada di mana titik entry yang benar. Karena kalau titik entry kita benar, berapapun stop loss kita pasti aman, begitu. Baik, seperti itu. Bahas switching tadi ya, rekan trader ya. Kalau kita ganti posisi, stop loss terus ganti posisi ya. Iya, switching. Apakah switching itu efektif gitu pertanyaannya? Iya. Switching efektif kalau kita sudah melihatnya secara pasti. Misal, harga sedang naik ya. Terus market bergerak naik, kita sudah dapat posisi buy misalnya, sudah dapat, market tiba-tiba naik, terus mendadak karena ada news misalnya ya, harga langsung drastis turun, langsung tumbang. Nah, begitu kita sudah lihat, istilahnya sudah sesuaikan ya, teknikalnya misalnya sudah ini ada tanda-tanda valid mode akan lanjut turun, didukung dengan sama fundamental yang memang membuat market itu tadi turun. Ya, kita bisa cut loss di situ sebelum kena SL ya, bisa cut loss di situ, kita ganti posisi sebaliknya gitu. Asal kita sudah benar-benar yakin, udah valid. Kalau enggak ya konsekuensinya ya seperti itu tadi. Di buy malah turun, kita balik sell. Ternyata nggak lanjut turun, malah naik. Itu akan merugikan dua kali. Jadi seperti itu. Jadi kembali ke strategi masing-masing ya trader. Kita lihat dulu, sesuaikan sama strategi masing-masing, baru kita action gitu. Baik, seperti itu. Mungkin ada tips-tips lain Pak Erik sudah atau? Kalau tips, ya tips yang pada umumnya lah ya. Semua trader pasti sering mendengar ini dan kemungkinan ada beberapa trader mungkin bosan ya. Tapi ya jangan bosan, karena memang ini tips yang krusial, yang penting. Karena saya sendiri masih melihat banyak rekan trader yang abai terhadap hal ini, yaitu money management. Itu yang paling
Betul. Apapun strategi yang kita gunakan, win rate-nya tinggi, tapi kalau MM kita nggak dibarengi dengan MM yang memadai, ya kita akan sulit untuk menghasilkan keuntungan gitu. Baik, terima MM kasih. Trader semua ya. Iya, oke. Terima kasih sekali Pak Erik, ya seru juga bahas trading forex ini. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah menonton untuk wave-nya. Ya, jangan lupa nanti kalau ada ngoreks episode selanjutnya, nonton lagi ya. Buat yang mau pertanyaannya dijawab, jangan lupa untuk gabung di episode-episode selanjutnya. Nah, Mimin mau pakai kata-kata wasiat, kata-kata yang paling berkenang nih dari Pak Erik. Keep your trading safe and have a good trade. Baik, terima kasih Pak Erik. Selamat sore. Selamat sore.